kemudian kelompok ada Mas Taufik Hidayat. Nah, teman-teman yang jadi co-host bisa oke. Baik teman-teman, Mbak Rizka sudah siap, Mbak Rizka? Ya, sudah Mbak Umul. Baik, baik teman-teman, kali ini sesi kali ini panjenengan akan mengikuti materi dinamika kelompok dan sudah hadir di meeting kita kali ini beliau yang mengambil materi kelompok yaitu Bu Rizka Nur Fitria. Beliau adalah Widya Iswara ahli media di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Untuk perkenalan lengkapnya nanti dengan Bu Rizka, silakan Bu Rizka memperkenalkan diri dan sudah hadir juga di meeting ada saya sebagai panitia dan juga ada Pak Imron juga dari panitia angkatan 67. Sebenarnya angkatan 67 itu panitia ada 4 nih, tapi bertugas di kelas lain juga di angkatan 47. Jadi ya nanti mungkin saya juga keluar masuk nih karena juga harus mengawal di angkatan lain. Saya sama Pak Imron, mungkin Pak Imron yang standby di sini. Baik Mbak Rizka, kalau Mbak Rizka sudah siap untuk waktu dan room meeting, Mbak Rizka silakan Mbak. Oke, baik, terima kasih Mbak Umul selaku panitia ya di angkatan 67 dan juga Pak Imron. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini ya adalah kita di mata pelatihan dinamika kelompok ya, dan ini adalah angkatan terakhir ya kalau boleh, yaitu di angkatan ke-67 ya di periode 11 di kegiatan pelatihan dasar yang diselenggarakan oleh Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya siang ini? Sehat semuanya? Ya, baik, Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah ya, oke, baik. Terima kasih dan selamat bergabung ya di keluarga besar Kementerian Agama ya, Bapak Ibu ada di angkatan 67 ini sebagai calon pegawai negeri sipil ya di lingkungan Kementerian Agama. Nah, ini adalah hari yang pertama ya, Bapak Ibu apa namanya pembelajaran secara daring ya atau distance learning yang sebelumnya ya pasti Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ini sebelumnya sudah apa namanya mengikuti rangkaian kegiatan laksar melalui MOC, betul tidak Bapak Ibu? Ya, beberapa waktu yang lalu ya, mungkin berapa bulan yang lalu ya, melalui MOC, kemudian di sana Bapak Ibu apa namanya sudah membaca ya, minimal mendownload materi, kemudian membaca materi-materi yang ada di platform selama mengikuti MOC. Ya, baik untuk siang ini ya, kita materi pelatihannya dinamika kelompok. Ini adalah materi penunjang ya. Jadi sebelum apa di fokus dinamika kelompok ya. Jadi ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang nanti ending dari materi dinamika kelompok ya. Nanti kita lebih ke perkenalan ya. Nanti saya memperkenalkan diri, kemudian juga Bapak Ibu dan teman-teman semuanya di angkatan ke-67. Ya, kalau boleh tahu ini total pesertanya berapa ini? Cek Mbak Umul untuk jumlah peserta berapa ya di angkatan 67 ya? 35. 35 ya, berarti memang tidak ada 40 ya. Oke, baik, terima kasih untuk Mbak Rizka sebentar konfirmasinya Mbak. ya. Ya, Sebentar, teman-teman yang record mohon untuk recordnya pilihnya yang disk komputer nih, jangan di cloud. Nanti kalau di cloud masuknya ke akun kami. Di stop dulu nggak apa-apa, nanti diulang lagi untuk recordnya. Oke, matur nuwun Mbak Rizka. oke, sami-sami Mbak Umul ya. Ya, jadi ini hari pertama
Bapak Ibu mungkin sebelumnya ya sudah jadi saran dari saya mohon Bapak Ibu ikuti ya dengan sebaik-baiknya seluruh rangkaian kegiatan di pelatihan dasar ya dalam memang untuk kurikulumnya desainnya adalah di distance learning ini kegiatan sinkronus dan asinkronus yang nanti harus Bapak Ibu ikuti adalah kurang lebih 65 hari gitu ya dan nanti di 3 hari terakhir gitu Bapak Ibu secara klasikal tatap muka di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Oke, baik izin share screen, Pak Ibu. Ini untuk di materi dinamika kelompok ya, nanti adalah materi penunjang yang tadi di awal sudah saya sampaikan ya nanti lebih ke perkenalan, kemudian nanti membentuk struktur organisasi kelas. Ya, baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya, ini kurikulum vitae singkat ya dari saya. Nama saya Rizka Nur Fitriah, Bapak Ibu. Kemudian alamat saya di Cikal. RT 3, RW 5, RW 7 Tuntang, Kabupaten Semarang. Kemudian saya sudah bergabung ya di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Berawal juga sama posisi awal berkarir ya sebagai CPNS di Balai Diklat Keagamaan Semarang ya. Kampus kami berada di Jalan Temu Giring, Banyumanik, Semarang. Nah, itu terkait kurikulum vitae singkat dari saya. Kemudian saya seperti yang tadi ya disampaikan Mbak Umul, saya adalah Widya Iswara ya, Widya Iswara ahli madya saat ini eh, dimulai pada tahun 2017 ya menjadi Widya Iswara. Oke, baik Bapak Ibu ya, ini deskripsi singkat tentang materi dinamika kelompok ya. Nanti ada mengenal, kemudian fungsi dan tujuan dan juga langkah-langkah dinamika kelompok. Nah, ini Bapak Ibu seluruh rangkaian ya yang akan eh, kita sampaikan yang Bapak Ibu ikuti di agenda siang hari ini ya di awal pertemuan atau di hari pertama ya di kegiatan distance learning yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Semarang. Nah, ini beberapa poin Bapak Ibu yang akan kita eh, lalui selama proses pembelajaran. Yang pertama nanti ada saling mengenal ya, mengenal diri dan mengenal orang lain ya minimal karena kita dilakukan secara daring ya melalui Zoom meeting ya minimal kita nanti Bapak Ibu teman-teman semuanya nanti semuanya memperkenalkan nama gitu ya nama kemudian nanti tempat tugas dan jabatan. Nah kemudian tujuan yang kedua adalah berkomunikasi ya karena kita tetap maya nanti Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bisa berkomunikasi mungkin lewat grup WA gitu ya kemudian juga ini juga untuk kegiatan pelatihan dasar ya nanti dibagi setiap kelompok. Nah, kemudian yang ketiga nanti ada kegiatan bangun komitmen, Bapak Ibu ya, bangun komitmen atau kontrak pembelajaran selama nanti pelatihan dasar yaitu terutama di kegiatan sinkronus ya. Jadi kegiatan sinkronus itu adalah kegiatan Zoom meeting ya seperti saat ini. Nah, mungkin mulai besok ya, mulai besok pagi Bapak Ibu sudah mulai menerima materi inti ya. Jadi nanti kontrak pembelajaran atau komitmen di kelas ini yaitu di angka 67 akan kita susun bersama nanti di saat materi ini. Nah, selain membangun komitmen belajar ya, kita nanti juga akan membentuk organisasi ya. Nanti ada pemilihan ketua kelas ya. Ketua kelas kemudian pembentukan ketua kelas, kemudian nanti juga dimungkinkan ada sekretaris dan juga nanti ke pembentukan ketua kelompok ya. Kalau boleh tahu Bapak Ibu di angkatan 67 ini terbagi berapa kelompok ya ini ya? 3 atau 4? Tetap 4. Iya, jadi tetap 4 ya. Mungkin nanti yang ya di kelompok 5 untuk anggotanya ya karena memang di angkatan ke 60 ini angkatan terakhir di kegiatan pelatihan dasar ya. Nah ini Bapak Ibu beberapa hal ya yang nanti akan kita lakukan kita agendakan dalam kegiatan di siang hari ini.
Kita dulu Bapak Ibu dengan pengenalan ya apa itu materi dinamika ya. Jadi eh, dinamika kelompok itu merupakan suatu upaya menumbuhkan semangat kebersamaan, saling membantu, menolong, mengingatkan agar anggota kelompok mencapai tujuan bersama dengan cara yang efektif dan menyenangkan. Jadi mengapa tujuan bersama? Tujuan bahwa itu di angkatan 7 ini kan sama itu mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang dasar dengan baik ya nantinya juga memiliki apa nanti lulus di kegiatan di ya cara mengenal diri sendiri ya beberapa baik itu bisa dilakukan ya apakah Bapak Ibu dan teman-teman semua itu sudah bisa sendiri beberapa cara yang pertama adalah dengan refleksi diri ya caranya ada waktu merenung siapa ya kemudian apa yang menjadi ya apa hobi ya kemudian ya makna hidup yang kita miliki nah, itu adalah contoh refleksi diri kemudian juga Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa mendatang ya atau diary harian itu ya membantu untuk mengekspresi pikiran perasaan pengalaman secara lebih mendalam selain itu Bapak Ibu juga bisa melakukan respon diri kemudian meminta feedback ya atau meminta umpan balik dari orang-orang dekat. Nah, itu beberapa cara mengenal diri. Kemudian Bapak Ibu setelah kita mengenal diri kita sendiri ya karena kita mulai sebentar. Ya, silakan ini dari layar ya ada Mas Taufik Hidayat. Monggo bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam saya Taufik warahmatullahi Hidayat. wabarakatuh. Untuk tempat bertugas saya di Kanwil, Provinsi Jawa Tengah, jabatan di Pranata Komputer Terampil di bagian kepegawaian. Terima kasih. Bagian kepegawaian. Oke, baik, terima kasih ya dari Kanwil ya Jalan Sisingamangaraja ya berarti ya mestinya kantornya ya. Iya. Oke, baik berikutnya ada Mas Latif Husaini. Silakan Mas Latif. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Latif Kusaini Ramadan. Saya bertugas di Kemenag Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman di bagian Pranata Komputer di Satuan Kerja eh, Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Oh ya, di negara ya, negara haji umroh ya nanti jadi kementerian sendiri Iya. ini ya Mas ya. Iya. Ya, baik, terima kasih. Berikutnya ada Mas Hardi Trinugroho. Silakan. Baik, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardi Trinugroho. Saya bertempat tugas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman untuk jabatan Pranata Komputer Terampil di PHU Penyelenggara Haji dan Umroh juga. Oke, ya, baik, terima kasih. Berikutnya ada Mbak, siapa nih? Mbak Tiut Nida Ratnasari. Silakan Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam nama saya warahmatullahi wabarakatuh. Tiyut Nidaratnasari, nggih. Sama dengan Mas Latif dan Mas Hardi, saya di seksi penyelenggaraan haji dan umroh di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, jabatan Pranata Komputer Terampil. Terima kasih. Ya, Wassalam. ya, baik, terima kasih. Kalau Pranata Komputer Terampil itu berarti dari D3. Nggih Bu, D3. Oh, ya, ya, baik, terima kasih. Kemudian berikutnya ada Mbak Nafa, Nafa Reviana Rahmasari. Silakan Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Ibu, teman-teman semua, nama saya Nafa Reviana Rahmasari, biasa dipanggil Nafa. Saat ini bertugas di MTS Negeri 9 Bantul
dan jabatannya sebagai Pranata Keuangan APBN Terampil. Terima kasih. Oke, baik. Kemudian berikutnya ada Mas Muhammad Noval. Silakan, Mas. Baik. Novaldi ya. Ya, betul Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Rizka. siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Nugraha. Saya unit kerjanya di UIN Salatiga. Saya jabatannya sebagai Pranata Keuangan BPN Terampil, Bu. Gitu, terima kasih. Nah, sebagai apa Mas jabatannya? Kak terputus tadi. Pranata Keuangan BPN Terampil, Bu. Oh iya, J. Berarti memang Ya. ya. Oke, terima kasih. Berikutnya silakan Mas Aprianto Sulaksono. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Prianto Sulaksono yang bertugas di KUA Nanggulan Kulon Progo Ibu sebagai Pranata Komputer Terampil. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi memang ini di angkatan 67, ya ini adalah untuk yang golongan 2 ya. Baik, terima kasih. Berikutnya ada Mbak Nismatun Faizah. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi memperkenalkan diri, wabarakatuh. nama saya Mutun Faiza, tempat tugas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, jabatan sebagai Pranata Komputer Terampil. Terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya ada Mbak Ika Septianingsih, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsih. Saya bertugas di UIN Sunan Kalijaga, jabatan Pranata Keuangan APBN Terampil. Gitu. Baik, terima kasih. Iya, Berikutnya ada terima kasih. Mas Rahman Widiatmoko. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Widiatmoko untuk tempat tugas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, seksi penyelenggaraan haji dan umroh, untuk jabatan Pranata Komputer Terampil. Terima kasih. Oke, baik. Berikutnya ada Mbak Zainubah Arifatur Rohmah. Silahkan. Apa? Kayaknya belum terdengar suaranya. Ya, mungkin dicoba lagi. Belum, belum bisa terdengar. Mungkin terkendala audio ya. Nah, mungkin Masih Mbak belum. Zainubah ya. Ya, ya. Oh ya, Oh, sudah. Ini oke. sudah. Silakan Mbak, sudah terdengar Oke. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainub Arifatur Rohmah. Saya bertugas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, jabatan Pranata Komputer Terampil di bidang seksi pendidikan madrasah. Seksi Penmat ya. Baik, terima kasih. Berikutnya ada Mas Sidik Purnomo. Silakan Mas Sidik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Purnomo. Saya Waalaikumsalam. di Satker KUA Temon Kulon Progo. Jabatan saya sekarang sebagai Pranata Komputer Terampil. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya ada Mbak Paramita Nurul Astrini. Monggo silakan. Baik, Ibu. Terima kasih. Mohon izin perkenalan, nama saya Paramita Nurul Astrini, bertugas di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, di Tata Laksana Barang Terampil. Di Litbang ya berarti Nggih, ya. Ibu, Di Litbang benar. Agama. Oke. Baik, Terima kasih. terima kasih. Berikutnya ada Mas Tri Joko Santoso. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Tri Joko Santoso. Saya bertugas di UIN Raden Mas Said Surakarta. Untuk jabatan saya adalah peranata komputer terampil. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya ada Mbak Laila Sriani. Silakan Mbak Laila. Ya, monggo Mbak Laila, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fitriani. Saat ini saya bertugas di MTS Negeri 6 Bantul untuk posisi Pranata Keuangan APBN Terampil. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya ada Mbak Erba Nurfidya. Ya, silakan Mbak. Baik, Bu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erbanul Widya. Saya bertugas di MTSN 1 Yogyakarta, jabatan sebagai penata laksana bareng terampil. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya Mbak Dani Malia. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Buriska dan teman-teman, perkenalkan nama saya Dani Malia. Saya bertugas di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, formasi Pranata Keuangan Terampil. Terima kasih. Ya, baik. Berikutnya ada Mbak Novita Sari. Silakan, Mbak. Ya, nampaknya belum terdengar, Mbak, suaranya, Mbak. Iya, masih terkendala audio, Mbak. Belum terdengar suaranya. Mungkin nanti masih ada terkendala, mungkin lewat chat Zoom aja ya, Mbak, ya, di chat ya, nanti memperkenalkan diri ya, Mbak. Iya, masih, iya, masih belum terdengar. Baik, berikutnya di sini ada Mbak Aisyah Karafatu Zahra. Monggo silahkan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Arafatu Zahra. Saya bertugas di Kementerian Agama Kementerian Agama Kota Yogyakarta, jabatan penata laksana barang terampil. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Berikutnya ada Mas Amarullah Ahmad. Monggo silahkan. Suara saya terdengar mboten nggih? Oke, sudah jelas, Mbak. Perkenalkan, nama saya Amarullah Ahmad. Untuk tempat tugas saya di KUA Newon Galur, Kabupaten Kulon Progo. Formasi saya Pranata Komputer Terampil. Terima kasih. Oke. Baik, berikutnya ada Mbak Nur Eka Rizka. Oh, ini sama ini namanya, ada Rizkanya nih. Monggo silahkan Mbak, panggilannya siapa ini? Mbak Rizka juga? Risti, Bu. Oh, Rizka Hidayati. Oke. Oh, Risti itu singkatan dari Rizka Hidayati. Oh, ya. Oke, monggo silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizka. Perkenalkan nama saya Nur Eka Rizka Hidayati, Risti. Saya bertugas di UIN Sunan Kalijaga, jabatan asisten perpustakaan terampil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Berikutnya Mas Randy Hafiz. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Saputra. Saya SDM Aparatur Terampil. Saya dari Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Randy. Ya, Mas Adrian Putra. Silakan. Mohon izin Ibu, suara saya terdengar nggih? Ya, sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adrian Saputra.
Afwan Amirul Muhsinin. Monggo, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afwan Amirul Muhsinin, instansi Kementerian Agama Kulon Progo, tempat tugas di KUA Kapanewon Pancatan sebagai peranata komputer terampil. Terima kasih. Oke. Ya, baik. Berarti ini prakom di KUA ya, Mas ya, jabatannya ya. Iya, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya ada sudah ya. Yang belum ada Mas Raden Adiluhung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan rekan-rekan Ben Adiluhung dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo. Jabatan saya yaitu Pranata Komputer Terampil. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya yang belum ini Mbak Meli tadi udah belum ya? Sudah ya? Mbak Meli Fitriani? Oh, belum. Oh ya, monggo Mbak Meli. Nah, maaf Mbak, suaranya belum terdengar. Iya, monggo dicek dulu untuk audionya ya. Coba dicek lagi. Cek. Ya, sudah terdengar. Monggo silakan Mbak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meli Fitriani dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Jabatannya Pranata Komputer Terampil di Seksi Bimas Islam. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Berikutnya ada Mas Galih Setiaji Putra. Silahkan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat siang Bu Rizka, teman-teman. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Galih Setiaji Putra. Tempat tugas di Balai Diklat Keagamaan Semarang, bagian tata usaha. Oke. Untuk jabatan Oke. Pranata Komputer Terampil. Oke, Bu, terima kasih. Oke, ini satu instansi ya, Mas Galih. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya ada Mas Muhammad Fatoni. Sendiri, saya Muhammad Fatoni, bertugas di KUA Kapanewon Kalibawang. Jabatan saya sebagai peranata komputer terampil. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya ada Mas Mardani. Silakan. Maaf, Mas, ini suaranya belum terdengar. Halo, selamat Oh ya, halo Bu. sudah. Assalamualaikum. Yes. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardani. Saya dari Mansat Yogyakarta, jabatan penata laksana barang terampil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berikutnya ada Mas Arijal Jihad Mustaqim. Silakan, Mas. Baik, terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Jihad Mustaqim, biasa disapa Rizal. Saat ini bertugas di MTS Negeri 8 Bantul sebagai keuangan aktif dan terampil. Itu, Oke. terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya ini ada Mbak Novelin Widyasari. Silakan, Mbak. Terima kasih atas waktunya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Novelin Vidi Hapsari dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul sebagai jabatannya sebagai Pranata Keuangan APBN. Terima kasih. Baik. Ya, baik. Terima
kasih. Kemudian berikutnya ada Mas Dimas Wahsaputra. Silakan, Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, perkenalkan saya Dimas Waalaikumsalam Wahyu warahmatullahi Saputra wabarakatuh. dari Tata Usaha Man 1 Yogyakarta, jabatan sebagai Peranata Laboratorium Pendidikan Terampil. Terima kasih Bu. Salah betul. Oke, baik. Berikutnya ada Mas Rohmat Dwi Santoso. Silakan, Mas. Ya, Mas Rohmat. Ini mau bisa memperkenalkan diri? Mas Rohmat, suara saya bisa terdengar? Oh ya, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas. Ya, putus dulu ya. Oke, monggo. Memperkenalkan. Gimana Mas Rahmat? Tadi sudah dengar suaranya. Oke, Waalaikumsalam Mas. Monggo bisa perkenalkan diri. Nama? Halo, cek. Mas Rahmat bisa perkenalkan diri, nama dari mana? Ya, nampaknya Mas Rahmat Poso ya. Terkendala apa ini? Terkendala sinyal atau audionya ini? Nah, oke, monggo nanti Mas Rahmat. Gimana Mas? Coba cek lagi. Tadi sudah terdengar tadi. Ya, monggo bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas. Ya, Waalaikumsalam. Oke. Sudah terdengar ini suaranya? Oke. Ya, sebenarnya nama saya Rahmat di Semarang. Sebagai ujian Kementerian Kabupaten Semarang. Berarti kan Kemenaker Semarang ya. Baik. Ya, terima kasih. Berikutnya ini ada Mbak Rizky Sarah. Ya, silakan Mbak. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Kisha Sarah Intania. Saya dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Jabatan saya itu Peranata SDM Aparatur Terampil. Baik, terima kasih. Berikutnya ada Mbak Nurlinggih. Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinggih Suharti. Tempat tugas di Kementerian Agama Kabupaten Boyolali sebagai Peranata Komputer Terampil. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada yang belum memperkenalkan diri? Semuanya sudah? Yes. Ya, baik. Terima kasih. Pada sesi yang kedua ya, sesi perkenalan, semua sudah memperkenalkan diri ya. Jadi memang di angkatan 67 ya, ini jumlahnya 35 peserta ya, dan adalah untuk golongan 2 ya, untuk golongan untuk pelaksanaan pelatihan dasar golongan 2 ya. Ada 25 peserta. Baik, terima kasih ya untuk sesi pertama ya, sudah kita sampai ke semuanya Bapak dan teman-teman yang ada di angkatan 67. Baik, izin kembali untuk share screen Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kita lanjutkan setelah sesi perkenalkan diri ya masing-masing. Nah, nanti Bapak Ibu dan teman-teman semua ya, karena nanti ada setelah ini ada pembentukan
organisasi kelas gitu ya. Nah, organisasi kelas ini nanti ada ketua ya, ketua dan sekretaris. Nah, meter ya pastinya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sudah familiar ya dengan aplikasi Sirna ini, dan nanti walaupun baru saja saling memperkenalkan diri ya, tadi nama, kemudian juga kita baru bertemu melalui tatap maya melalui Zoom meeting ya, sekiranya dari nama, kemudian dari apa namanya, dari wajah-wajah ya dari teman-teman semua di angkatan 67 ya, nanti bisa apa namanya, mungkin ada yang mencalonkan diri atau mungkin ada yang berkenan nanti menjadi volunteer ya untuk dijadikan ketua kelas ya, ketua kelas kemudian sekretaris. Nah, setelah ketua kelas dan sekretaris nanti kita juga akan menunjuk eh, ketua kelompok untuk ketua kelompoknya ya. Jadi ups, maaf. Ya, jadi pada sesi kali ini silahkan nanti Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya, nanti untuk pemilihannya adalah Bapak Ibu teknis ya, nanti kalau ada yang mencalonkan diri atau juga boleh nanti mencalonkan temannya ya, walaupun baru eh, kenal ya lewat nama, belum bertemu langsung ya, boleh nanti kita ya pilihan ketua kelas. Kemudian sebenarnya apa nanti tugas dari ketua kelas ya. Jadi tugas dari ketua kelas ini adalah nanti yang pertama bisa mengkoordinasi apa ya, berkoordinasi ya, atau nanti juga bisa menjadi jembatan atau wakil dari peserta, seluruh peserta di angka 67, nanti berkomunikasi, berkoordinasi baik dengan panitia ataupun dengan pengajar, dan nanti juga ketua kelas bukan bertanggung jawab ya, tapi punya tanggung jawab agar untuk mengkoordinir semua anggotanya. Misalkan ada kegiatan museum. Nah, nanti kita sudah tentukan dengan panitia dan pengajar bahwa pelaksanaan pembelajaran melalui Zoom meeting dimulai pukul 1. Namun setelah pengajar memulai sesi, ada peserta yang belum masuk. Nah, itu nanti menjadi tanggung jawab dan wewenang ketua kelompoknya ya, untuk menginfokan kepada teman peserta yang bersangkutan yang belum masuk ke Zoom, ada kendala atau ada hal atau alasan yang lainnya. Itu salah satu contoh. Kemudian juga nanti ketua kelompok juga memastikan bahwa seluruh anggota pesertanya di kelas atau di angkatan 67 ini, oh semuanya sudah mengupload tugas, oh semua sudah mengerjakan lembar kerja, lembar tugas atau lembar kerja ya yang diberikan oleh pengajar ya. Itu adalah gambaran nanti bagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang nanti terpilih ya menjadi ketua kelas. Monggo Bapak Ibu bisa membuka Menti, bisa di laptop atau di HP ya. Di boleh di misalkan ini di HP, di Chrome atau di Google, nanti di apa di browser ya, bisa diketikkan menti.com ya, kemudian nanti Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya, ini ada beberapa nama ya, nanti saya tawarkan siapa saja nanti berkenan atau apa bisa dicalonkan ya atau dipilih menjadi ketua ya. Sudah semua sudah berhasil Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sudah masuk ke menti.com. Halo, sudah semua bisa Proses bisa di chat Bu. baik Sudah bisa baik. masuk Belum Ibu. Bu, Oke, dimasukin oh kode. oh ya, masih ada yang butuh kode. Sebentar, Ya Bu, jika masih saya. ada yang butuh kode, nah, ya untuk kode sebentar saya kopikan, kemudian nanti saya kopikan ya, saya share di chat ya.
Ya, saya di chat. Nah, ini ya untuk kodenya ya menti.com kodenya 55674318. Nah, kurang lebih nanti seperti ini penampakannya atau tampilannya ya. Ya. Ya, baik, semuanya sudah berhasil, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ya, ini adalah untuk tampilannya. Nah, eh ya, ya, kenapa masih kosong? Karena kita belum menentukan siapa yang akan dicalonkan. Nah, monggo Bapak Ibu dan teman-teman semuanya mungkin bisa menunjuk ya atau mencalonkan diri boleh. Oh, ini kok nampaknya dari wajah dan nama, oh ini bisa ini dicalonkan menjadi ketua kelas, silahkan. Dan nanti juga aturan mainnya setiap Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang dicalonkan berdada saling membentuk organisasi diri sebagai volunteer sebagai relawan untuk menjadi ketua kelas silahkan atau ada yang ingin mencalonkan diri silahkan Bapak Ibu baru nanti saya tulis namanya di sini monggo silahkan lebih cepat lebih baik ini ya mungkin kita disepakati saja ya eh, karena yang dibutuhkan adalah satu ketua kelas. Ketua kelas itu adalah ketua angkatan 67, yang kedua sekretaris, ya nanti cukup satu sekretaris, kemudian nanti ada lagi empat nanti ketua kelompok, gitu ya. Ya, jadi ini saya tambahkan ada 6 opsi ya nanti ya, Bapak Ibu dan ada 6 opsi. Oke, monggo siapa yang pertama bisa dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi ketua kelas, silahkan. Saya tulis langsung di sini. Ya, jadi mohon nanti yang ditunjuk bisa belapang dada ya untuk menerima karena apa tugasnya tidak susah ya. Dan nanti juga bisa dibantu oleh rekan-rekan yang lainnya. Silakan Bapak Ibu, teman-teman yang lain. Siapa ini kira-kira yang bisa dicalonkan menjadi ketua kelas? Halo? Iya, sebelum ada nama kita belum bisa memilih ini. Namanya udah yang angka 1 ini siapa ini? Siapa dulu yang dicalonkan? Monggo. Atau yang mencalonkan diri, silakan. Monggo silakan. Silakan. Ini kalau tidak ada ketua kelas, kita tidak akan melanjutkan ke materi berikutnya. Silakan. Siapa yang silakan. Monggo silakan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ya, lebih cepat lebih baik ya. Nanti nanti kita lanjut ke silakan. Masih saya tunggu ini masih kosong nih nama-namanya. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman yang lainnya. Siapa yang akan jadi ketua kelas? Monggo boleh langsung penunjukan langsung. Oh iya ini Mas Taufik Hidayat. Gimana Mas Taufik mencalonkan diri atau seperti apa? Monggo silakan. Raise hand nampaknya. Ya, Oke, silakan ya Mas. boleh. Oke, baik. Terima kasih ya. Ini volunteer ya, Mas Taufik Hidayat. Oke, baik. Kemudian selanjutnya, ya, kalau jadi kita pilih 2 opsi dulu aja ya, Bapak Ibu ya.
Ya, silakan siapa lagi, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ya, jika tidak ada yang menjadi volunteer, bisa kita sepakati Mas Taufik Hidayat sebagai ketua kelas, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Sepakat, Ya, Ibu. Sepakat, Setuju, Bu. Bu. Iya, Bu. oke. Setuju. Setuju, Ya. setuju. Oke, baik, terima kasih. Ini kita nggak jadi polling ini ya, langsung penunjukan langsung. Ya. Kemudian yang kedua, untuk sekretaris. Ya, sekretaris ini nanti akan membantu Mas Taufik ya, boleh dari mbak-mbaknya atau juga mas-masnya boleh. Monggo siapa yang akan jadi volunteer? Silahkan. Ya, jadi kita akan pertama ketua kelas. Terima kasih Mas Taufik Hidayat ya yang telah eh, rela gitu ya menjadi relawan, menjadi ketua kelas. Kemudian sekretaris, silahkan. Boleh ini Mbak-Mbak. Ya, jadi nanti tugas dari sekretaris, nanti tugas dari sekretaris adalah membantu ketua kelas ya. Misal ada teman yang kesulitan cara upload belum selesai untuk uh, lembar kerjanya, untuk tugasnya, nanti bisa dibantu oleh sekretaris. Dan juga nanti bisa membantu untuk berkomunikasi atau berkoordinasi dengan panitia maupun dengan pengajarnya. Silahkan, siapa? Siapa Bapak Ibu? Silahkan. Boleh nanti volunteer atau relawan yang menjadi sekretaris, boleh dari mas-masnya atau mbak-mbaknya, silahkan. Semakin cepat semakin baik. Ya, kita setelah ini akan membentuk komitmen ini. Siapa Bapak Ibu? Monggo bisa mencalonkan diri atau bisa mencalonkan temannya. Eh, oh ini cocok oh Mas ini atau Mbak ini bisa jadi sekretaris. Silahkan. Ayo, masih saya tunggu. Bapak Ibu. Nah, kita hanya apa tuh ya, saat ke klasikal 3 hari ya, nanti kita ada tatap muka. Monggo silakan Bapak Ibu, siapa untuk sekretarisnya? Jika ini belum terbentuk, kita tidak bisa ini ke materi berikutnya. Silahkan. Siapa? Ayo, lebih cepat lebih baik. Silakan Bapak Ibu. Setelah sekretaris, saya butuh 4 orang lagi untuk menjadi ketua kelompok. Nah, yang harus, ayo siapa? Halo, suara saya bisa terdengar? Ya, siapa yang akan mencalonkan diri atau dijalankan menjadi sekretaris? Ya, kalau ini belum terbentuk, kita tidak akan ke materi berikutnya. Dan nanti saya 2:30 juga harus ada jadwal ngajar ya, Bapak Ibu ya. Ya, mohon untuk efisiensi waktunya. Jika ini tidak terbentuk, kita nggak akan selesai ini. Monggo siapa salah satu yang mengikhlaskan diri menjadi sekretaris? Saya tawarkan lagi. Halo, Bapak Ibu, nggak ada yang berkenan. Ini semua masih CPNS loh, kok nggak ada Ya, izin Bu mana Rizka. integritasnya? Ya, siapa ini? Saya Bu Galih menawarkan diri. Oh, Mas Galih. Nggih. Untuk di sekretaris ya, Mas Galih Nggih, ya. nggih, Bu Rizka siap. Baik, terima kasih. Mas Taufik sebagai ketua kelas ya. Kemudian Mas Galih sebagai eh, sekretaris. Nah, baik. Kemudian masih ada 4 lagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sekarang untuk ke ketua kelompok ya. Jadi untuk yang sudah mencalonkan diri atau sudah terpilih ya, nanti tidak menjadi ketua kelompok. Kata kelompok 1 ya. Di sini ada Mas Ayan, Mas Afwan, Mas Amarullah, Mas Mas Arijal, Mbak Dani,
Malia, Dimas Wahyu, dan Mbak Erba Nurvidya. Siapa yang akan dicalonkan menjadi ketua kelompok 1? Silahkan. Ayo, siapa? Jika tidak, saya tunjuk ya. Ya, sebenarnya saya ingin menerapkan pembelajaran orang dewasa ya. Tidak ada penunjukan, tapi karena tidak ada, saya tunjuk. Gimana Bapak? Eh, apa namanya? Mau yang mencalonkan diri atau langsung saya tunjuk? Mohon komentarnya. Mana yang suaranya? Jadi nanti ada yang putra, ada yang putri ya. Nah, biar eh, apa namanya semuanya ikut berpartisipasi. Oke, baik untuk kelompok 1 saya tunjuk untuk ketuanya Mas Arijal. Mana Mas Arijal? Berkenan? Nah, harus Ya, Bu, insya mana Allah. suaranya Mas Rijal? Ya, Oke, hadir. baik. Ya, terima kasih ya. Langsung saya catat di sini. Nah, nanti Mas Galih ya bisa mendokumentasikan nanti siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi sekretaris, siapa yang jadi ketua kelompok 1. Mas Baik, Bu. Arijal ya. Ini untuk kelompok 1. Ya, baik. Kemudian berikutnya untuk kelompok 2 saya tunjuk atau ada yang jadi volunteer, silahkan. Ada Mas Galih tidak lagi di ini ya, karena sudah jadi sekretaris. Ada Mas Hardi, Mbak Ika, Mbak Laila, Mas Latif, kemudian Mas Mardani, Mbak Meli, Mas M. Fatoni, dan Mas Muhammad Naufaldi. Monggo, sebelum saya tunjuk, mungkin ada yang menjadi relawan atau volunteer, silahkan. Ya, jadi sama nanti ketua kelompoknya itu bertanggung jawab atas kelompok masing-masing. Silakan. Ada yang ber ada yang mencalonkan diri. Baik, jika tidak ada saya tunjuk wanita ini ya. Mbak Ika Septianingsih. Mana Mbak Ika? Cek. Halo Mbak Ika. Bisa mendengar suara saya? Yang lain aja Bu, soalnya sama suami baru latar dua-duanya. Gitu. Ada Apa? gitu. Akhir itu mungkin ya. Oke. Baik, Baik. Kapunten, Bu. Kalau Mas Latif, Mas Latif Husaini Ramadan. Mana ini? Siap ya, Mas Latif ya. Masih catat di sini, Mas Latif ya. Iya, sebelum saya senang ada volunteer langsung. Monggo silahkan kelompok 3. Ada Mbak Nafa, Mbak Nismatun, Mbak Novelin, Mbak Novita, Mbak Nur Eka. Ini rata-rata wanita semua ini. Mbak Nurlingge, Mbak Paramita, Mas Rahmat dan Mas Raden dan Mas Rahman. Monggo siapa? Silakan yang akan jadi volunteer sebelum saya tunjuk. Ya, 1, 2, 3. Tidak ada, saya tunjuk Mas Raden. Mana Mas Raden? Halo Mas Raden, Ya Bu, bisa siap Bu. mendengar suara saya? Siap. Oh iya, ternyata juga semuanya ini ya. Oke, baik Mas Raden ya untuk kelompok 3. Sebentar, Mas Raden. Kemudian kelompok 4 ya, ketua kelompok 4. Saya bacakan dulu. Ini hanya 5 ya untuk kelompok 4 ya. Oh sebentar, kelompok 3 itu ada berapa ini? Ini satu kelompok, satu kelompok itu ada yang 9, 9, kemudian 1,
bulan ya. Ya, 99 dan kelompok 4 8 ya ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, ada Mas Randy ini siapa? Mas Randy Kisha Sidi, Mas Taufik Hidayat mencalonkan diri ya jadi kelas. Tiut ada Mas Trijo, ada Mbak Yuba. Mau sebelum saya tunjuk ada yang jadi kan dua gol jadi volunteer. Jika tidak ada, saya tunjuk Mas Randy. Mana Mas Randy? Halo Mas Randy, suara saya bisa Ya, siap Bu, terdengar? siap Bu. Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, baik. Untuk sesi membentuk organisasi kelas ya. Monggo Mas Galih ya selaku sekretaris nanti bisa difoto atau di screenshot atau dituliskan untuk nanti bisa di-share di grup. Ini sudah membuat grup angkatan Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Sudah dibuatkan ya oleh panitia ya. Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. jika Ampun, sudah Bu. ya sudah didokumentasi Mas Galih. Cek Mas Galih. Oh sudah, oke. Baik, terima kasih ya. eh, Walaupun ada sedikit pemaksaan gitu ya, kita sudah membentuk ketua kelas Mas Taufik Hidayat, kemudian sekretaris Mas Galih dan masing-masing ketua kelompok, baik ketua kelompok ketua kelompok 1, ketua kelompok 2, kelompok 3, dan ketua kelompok 4 ya. Oke, berikutnya izin share screen kita lanjutkan untuk materi. Ya, nah kemudian Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya, tadi ya kita sudah memilih membentuk organisasi kelas. Nah, kemudian Bapak Ibu berikutnya adalah Bapak Ibu nanti menentukan atau membentuk komitmen kelas ya. Apa nanti yang dinamakan komitmen yaitu sebuah komitmen ya atau sebuah aturan ya kita bisa katakan juga sebuah aturan yang aturan ini nanti dari Bapak Ibu untuk Bapak Ibu ya. Karena dari Bapak Ibu nanti aturan-aturan ini Bapak Ibu nanti akan membuatnya. Jadi nanti masing-masing dari Bapak Ibu punya ide ya untuk membuat semua komitmen ya. Contoh nanti komitmen kelas atau kontrak belajar itu adalah nanti selama Bapak Ibu mengikuti kegiatan sinkronus. Sinkronus itu jika ada kegiatan melalui Zoom meeting ya. Kalau asinkronus itu adalah saat Bapak Ibu mengerjakan tugas tapi tidak ada kegiatan Zoom. Ya, jadi komitmen apa nanti yang akan dibangun di dalam kelas di angkatan 67 selama proses pembelajaran kegiatan Latsar dalam melalui Zoom meeting. Nah, ini ada beberapa contoh ini Bapak Ibu teman-teman semuanya ya. Contoh adalah ingat ini adalah komitmen kelas saat Bapak Ibu nanti mengikuti pembelajaran via Zoom meeting. Yang pertama contoh disiplin. Apa disiplin nanti? Disiplin masuk room saat Zoom meeting ya. Karena nanti pola pembelajaran selama Latsar itu adalah berbasis kelompok Bapak Ibu ya. Nanti kelompok 1 dan kelompok 2, satu pengajar, kelompok 3 dan kelompok 4 nanti satu pengajar. Nah, ini adalah yang disebut komitmen. Nanti disiplin itu juga disiplin masuk ke ruang Zoom meeting, disiplin nanti mengerjakan tugas yang diberikan oleh pengajar atau wigaiswara. Kemudian contoh lagi kerjasama ya. Nanti tugas jenis ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Nah, dalam tugas kelompok ini juga harus ada kerjasama yang baik di masing-masing tim. Kemudian berikutnya adalah peduli ya. Jadi kita peduli walaupun kita tatap maya melalui Zoom meeting, namun kita harapannya adalah bisa peduli dengan teman yang lainnya. Kemudian berikutnya dan aktif. Jadi ini apa contoh kontrak atau kontrak dari harapan Bapak Ibu ya di akhir sesi nanti saya akan menanyakan juga nanti harapan apa yang akan Bapak Ibu
eh, apa yang Bapak Ibu inginkan selama kegiatan LAS. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya dalam kontrak belajar ini adalah ada dua kegiatan itu yang kegiatan atau hal yang menjadi kewajiban dan yang menjadi larangan. Nah, apa yang menjadi kewajiban itu apa saja nanti Bapak Ibu ya yang wajib ditaati. Jadi sekali lagi komitmen ini adalah dari Bapak Ibu dan untuk Bapak Ibu selama nanti Bapak Ibu mengikuti proses pembelajaran melalui Zoom atau kegiatan kronis. Dan larangan juga nanti apa saja yang tidak boleh atau dilarang selama mengikuti pelajaran. Contoh apa? Kalau kewajiban ya tadi disiplin, peduli, kerjasama. Contoh larangan misalkan saat sinkronus, saat Zoom ini makan dan minum misalkan ya. Kalau makan dan minum, nah ini nanti mohon bisa izin dulu, misalkan Bu izin ke belakang, nah nanti sembari off kamera, Bapak Ibu bisa juga minum, makan dan minum. Jadi kalau makan dan minum jangan langsung di depan layar gitu ya. Kemudian dilarang merokok misalkan ya, bagi mas-mas ini ya, yang ada kebiasaan merokok, nanti juga tidak boleh merokok di depan layar gitu ya. Karena juga saya pernah menemui peserta seperti itu dan langsung kita tegur ya. Itu adalah contoh larangan ya. Nah, nanti bagaimana kita pola mainnya, Bapak Ibu bisa masuk lagi ya di Menti, ya, Bapak Ibu bisa masuk di Menti untuk apa namanya kodenya masih tetap sama, ya. Ya, ini sudah ada yang menjawab ini ya, masih tetap sama. Nah, kemudian eh, sudah semuanya sudah masuk ke Menti. Nah, ini nanti tampilan di Menti. Oh ya, ini untuk tampilan di Menti ya, Bapak Ibu. Ya, saya present dulu. Nah, apa yang menjadi eh, ya, apa yang menjadi kewajiban Bapak Ibu selama proses pembelajaran dalam kegiatan pelatihan dasar. Khususnya nanti adalah kewajiban saat kegiatan sinkronus atau Zoom meeting. Ya, monggo bisa join di 5567 kemudian 4318. Ya, monggo Bapak Ibu bisa menuliskan ya apa yang menjadi kewajiban. Ini ada yang sudah menuliskan mencatat materi. Silakan Bapak menuliskan materi. Langsung tunggu Bapak Ibu. Baik, ya, semuanya untuk satu kali ini mencatat materi, menyimak dengan baik. Tadi ya contoh tadi bisa disiplin, kerjasama, apalagi banyak sekali ya. Harusnya kewajibannya Bapak Ibu harus on kamera, harus menggunakan virtual background. Nah, ini sama juga kewajiban itu juga nanti bisa menjadi tata tertib. Monggo silahkan diketikkan di masing-masing, baik boleh menggunakan gadget, HP, atau dengan laptop silahkan. Oh, kalau laptop baru digunakan untuk Zoom. Ya, baik. Mengikuti dengan tertib, baik. Dan mengikuti dengan tertib. Ini baru ini memberikan monggo silahkan yang lainnya masih saya tunggu. Nah, total 35 ya. Ya, mengikuti dengan tertib, mencatat materi dengan baik, mendokumentasikan. Silahkan yang lainnya. Masih saya tunggu. Ya. Ya, baik, harus on kamera. Ada lagi. Baik, disiplin, mendokumentasikan ya, ada dokumentasi ya. Kemudian mungkin code misalkan ya, mencatat materi ya, menaati aturan disiplin, baik tepat waktu, ya, melaksanakan tugas. Apalagi Bapak Ibu, apa ini tepat waktu harus on kamera, disiplin, mengikuti seluruh materi, baik
fokus saat Zoom, ya. Mungkin ada yang nggak tengok, ada yang berdiri ya, nanti bisa ditegur nanti oleh pengajarnya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu menjaga integritas ya. Jadi mohon nanti selama kegiatan sinkronus melalui Zoom meeting, jika Bapak Ibu ada keperluan, ingin ke belakang, makan dan minum, boleh nanti izin dulu ya, misalkan via chat di Zoom ya. Oke, lanjut lagi. Mendisiplin tepat waktu, on time saat join, tidak makan saat on cam, ya. Identitas betul, identitasnya harus jelas ya, angkatan, kelompok, nama ya. Oke, tidak makan, mengikuti etika kelas, dilarang tidur ya. Ini kalau terpaksa ngantuk, Bapak Ibu bisa izin, Bu maaf saya mau ke belakang, cuci muka, nanti bisa minum, nah bisa makan dan sebagainya. Namun juga waktunya tidak terlalu lama ya. Nah, kemudian ya ini mute mic jika tidak perlu ya. Jadi ya mic-nya kalau tidak diperlukan di mute. Kalau memang jawaban nanti bisa di unmute. Oke, ikut tepat waktu. Kemudian saat guru, ini bukan guru ya. Nah, pengajar mungkin ya, kalau guru itu di sekolah atau di madrasah itu ya. Oke, izin jika ada perlu, betul, tidak makan saat on cam, baik menggunakan background ya, atau virtual background, tepat waktu, ketika berbicara, betul sekali, ya, apalagi adalah kegiatan laser ini adalah masa percobaan ya, atau masa percobaan Bapak Ibu sebagai CPNS ya, sebelum nanti benar-benar terjun atau berprofesi sebagai PNS. Apalagi Bapak Ibu, monggo yang belum responsif, betul, fokus, pertanyaan dari pengajar ya. Mohon ada yang jawab atau berkomentar. Baik. Apalagi jangan lupa absensi ya. Absensi di mana Bapak Ibu? Ya, absensi itu nanti di PLC ya, di PLC dan juga saat absensi saat di Zoom ya, saat kegiatan sinkronus ini juga biasanya pengajar nanti akan melakukan absensi. Baik, sopan ketika berbicara, mempersiapkan perangkat, seragam sesuai aturan, tidak memotong pembicaraan, seperti yang diarahkan ya, berkomunikasi dengan baik, menjaga integritas, aktif mengikuti kelas, ini aktif di kelas saat meeting, baik, apalagi mempersiapkan belajar tepat waktu materi materi yang tidak karena semua materi kita sudah siapkan LMS ya, learning management system di BLS sebenarnya. Bapak Ibu saya sudah memiliki akun di BLS, sudah semua kami. Ya, baik. Semua kerja sudah ada LMS dan juga nanti di LMS itu Bapak Ibu kita dimenti ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu masih ada satu lagi yaitu apa yang menjadi larangan selama proses pembelajaran. Ya, mohon dituliskan ya. Kalau tadi kewajiban, sekarang larangan. Ya, contoh ya misalkan monggo Bapak Ibu apa yang menjadi larangan selama proses pembelajaran dalam Latsar. Misalkan tadi apa?
tidur, makan, minum itu kan menjadi larangan. Ya, baik. Ini sudah ada tidak izin saat ke toilet, meninggalkan kelas ya tanpa pamit gitu ya. Nah, jangan berisik. Nah, biasanya ini berisik itu gini, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Saat kita Zoom di ruang ya, di satu ruang dengan teman-teman atau rekan yang banyak, walaupun kadang kita sudah memakai headset ya, itu masih riuh gitu ya. Nah, itu kita nanti bisa eh, berpindah ya ke tempat yang lebih tenang karena nanti mungkin ada pengajar ya yang bisa menegur seperti itu. Oh, ini belum saya share ya untuk mentinya ya. Ya, baik. Monggo Bapak Ibu bisa menuliskan apa yang jadi larangan ya. Ya, baik. Ini bersikap tidak sopan, dilarang tidur saat pembelajaran, tidak sopan dalam merespon, tidak boleh berisik, tidak mengerjakan tugas ya. Pastinya ada panitia pasti akan mengecek, meninggalkan kelas tanpa pamit ya. Nah, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya, mumpung ini masih di awal, jika memang Bapak Ibu tidak bisa mengikuti kelas secara penuh atau ada tugas yang lain, mohon nanti tetap diinformasikan, tetap dikomunikasikan baik kepada ketua kelas, kepada panitia ya, karena nanti biasanya pengajar juga akan mengecek kehadiran semua pesertanya. Oke, tidak masuk tanpa keterangan ya. Jadi jika ada keperluan ya, semoga ya nanti di angkatan 67 ini sehat semuanya ya, bisa mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya karena kemarin ada di angkatan berapa ya? Angkatan 44 itu ada peserta yang kebetulan dirawat di rumah sakit ya kurang lebih selama 10 hari ya. Nah, semoga nanti di angkatan 67 itu semuanya sehat ya. Jadi jika tidak bisa mengikuti Zoom mohon diinformasikan karena ini adalah pelatihan yang wajib Bapak Ibu ikuti ya. Seluruh rangkaiannya wajib Bapak Ibu ikuti karena merupakan sebuah pelatihan yang wajib diikuti seluruh calon pegawai negeri sipil di seluruh kementerian di Indonesia. Nah, ini baik tidak berseragam ya, tidak alusif, tidak izin saat ke toilet, tidak izin saat mematikan kamera, ya betul, makan di depan kamera, terlambat masuk kelas, tidak mengerjakan tugas, ya, terlambat tanpa konfirmasi, betul ya, melontarkan kata-kata yang tidak sopan. Nah, monggo dilarang tengok-tengok atau tengok-tengok berdiri, duduk, berdiri juga akan mengganggu nanti ya, nanti juga akan ditegur oleh pengajarnya. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu, ini belum ada 35 nih yang merespon. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Jadi baru sekitar 20. Masih yang mana yang lainnya ya. Jadi ini nanti apa yang menjadi larangan selama proses pembelajaran ini nantinya juga dari Bapak Ibu semuanya untuk Bapak Ibu hati ya. Dilarang tengok-tengok, tekan kamera, keluar Zoom tanpa keterangan, kecuali kalau kita terpental ya, kalau ada jaringan internet yang kurang baik ya. Tidak fokus selain Zoom ya, karena memang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya beberapa hari yang lalu ya sudah menjadi kesepakatan dari panitia bahwa Bapak Ibu saat mengikuti kegiatan Latsar itu kan sudah mendapat surat tugas ya dan sudah mendapat izin dari atasan. Jadi eh, wajib ya mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan dasar karena memang padatnya para pengajar, padatnya jadwal Latsar ya di Balai Diklat Keagamaan Semarang itu kadang jadwal itu bisa berubah-ubah ya kondisional ya. Jadi sifatnya jadwal itu kondisional ya. Jadi nanti mohon tetap dipantau di grup WA apabila ada pengajar yang tidak bisa atau mengubah jadwal ya karena memang itu kondisi yang ada di Balai Diklat ya. Jadi proses pembelajaran itu cukup padat ya. Oke, baik ini baru 25 yang menuliskan. Monggo masih saya tunggu lagi 10 orang. Ya, baik. Dilarang merokok, baik.
Kemudian apa menyela pembicaraan ya. Monggo apalagi Bapak Ibu? Ya, baru 27 ini yang merespon. Dilarang tidur, betul, meninggalkan kelas, dilarang main HP ya. Ya, kemudian makan tadi sudah cek ya para pengajar dan panitia. Monggo silahkan, masih ada 7 yang belum, baru 28 ini yang menuliskan. Masih saya tunggu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ya, mohon semua bisa menuliskan yang menjadi larangan ya. Ini baru 28 ini dari total 35. Ya, apalagi silahkan. Baik, terlambat saat join room ya. Nah, nanti juga mungkin jika baru dipanggil oleh atasan. Nah, nanti minimal Bapak Ibu, nah ini bicara kasar ya. Bapak Ibu intinya saat sinkronus, saat Zoom meeting, jika ada keperluan mendadak nanti diinformasikan. Ya, minimal masuk kelas terlebih dahulu, menyalakan kamera dengan background yang sudah ditentukan. Ya, ini tidak boleh kasar. Nah, ini ada apa ya yang mungkin ada Bapak Ibu ya, ini sementara tidak ada guru di madrasah ya jadi eh, mungkin perlu Bapak Ibu ketahui ya saat ini kan di Kementerian Agama meluncurkan adanya kurikulum berbasis cinta ya jadi harapannya itu semua tidak hanya di madrasah tapi semua pelayanan publik pun juga dengan ketamahan apa ramah tamah yang baik yang humanis gitu ya nah sehingga memang mohon untuk bicara kasar ini adalah tidak sesuai ya dengan apa yang sudah menjadi program dari Kementerian Agama. Masih 30 masih 5 lagi Bapak Ibu masih saya tunggu ya. Yang baru apa ini? Ya bicara kasar tadi ya terlambat saat jalan mengabaikan instruksi ya ini mengganggu fokus pengajar. Apa yang mengganggu fokus itu tengok-tengok berdiri duduk. Mungkin saat pengajar menyampaikan materi sibuk berbincang dengan teman di ruangan. Nah itu adalah salah satu yang menjadi fokus pengajar mengganggu fokus pengajar ya. Terima kasih. Monggo berikutnya masih ada 5 orang yang belum menuliskan. Masih saya tunggu. Ya, silakan Bapak Ibu. Nah, monggo untuk sekretaris ya bisa di screenshot atau di foto. Kemudian hasil ini yang nanti akan menjadi komitmen selama proses pembelajaran pada penyelenggaraan pelatihan dasar. Monggo yang belum ya masih saya tunggu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya ternyata terpental dari baik. Terima kasih. Eh, Terima kasih ya untuk tadi partisipasi dan kerjasamanya. Baik Bapak Ibu, waktu kita tinggal 10 menit ya. Nah, eh, konfirmasi ya untuk sekretaris dan Mas Galih tadi sudah untuk hasil mentimeternya tadi sudah di screenshot atau di foto? Nggih, sampun Sudah di. ini sudah saya Oke. screenshot dulu. Nggih. Ya, baik. Eh berarti ya sebelum berakhir
ya, masih ada satu Bapak Ibu beberapa tujuan ya. Tadi Bapak Ibu sudah memperkenalkan diri, kemudian Bapak kita juga sudah secara sedikit agak ada paksaan ya. Tadi kita sudah membentuk struktur organisasi kelas ya, membentuk ketua kelas, sekretaris dan juga ketua setiap kelompok. Kemudian komitmen pembelajaran ya, norma kewajiban dan larangan juga sudah kita bentuk. Satu lagi Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu bisa menuliskan harapan ya. Harapan ya di kolom chat Bapak Ibu ya. Nah, semuanya ini mohon Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya, dan Bapak Ibu bisa menuliskan ya langsung di chat Zoom ya, menuliskan apa yang menjadi harapan, selama mengikuti kegiatan pelatihan dasar atau dasar. Monggo silahkan semuanya bisa menuliskan di kolom chat. Ya, ini sudah ada Mas Muhammad Fatoni. Semoga Latsar angkatan berapa ini? Berjalan dengan lancar, sukses, baik dilancarkan dalam proses pembelajaran dari Mbak Smardani ya, Latsar dan lulus sukses. Kemudian ada dari Mbak Erba, saya berharap apa ini? Lulus ya, ya baik. Monggo semua bisa menuliskan di chat ya. Bekerja sama dan kompak, seluruh angkatan 67 bisa lulus, amin, dengan predikat sangat memuaskan ya. Ini harapan dari Mbak Novelin. Kemudian dari Mbak Deni Malia, semoga lancar, diberikan kemudahan dalam mengikuti LATSA dan nanti OTW PNS 100% gitu ya. Oke. Dari Mbak Meli diberi kelancaran dan selalu kompak. Kemudian Mbak Ika Septianingsih, semoga dilancarkan sehat dan lulus semua. Kemudian dari Mas Taufik Hidayat, ini dari Mas Ketua ya, semoga dari pelatihan menjadikan CPNS menjadi PNS yang berintegritas, betul, karena tujuan dari pelatihan dasar adalah mendidik, membekali Bapak Ibu semua menjadi PNS yang profesional sebagai pelayan publik atau pelayan masyarakat ya. Semua harapannya lulus, lancar, diberikan kesehatan ya, semuanya ya, baik peserta maupun pengajar gitu ya, Bapak Ibu, diberikan kesehatan. Kemudian juga semoga dari Mbak Laila Fitriani, dari Mas Latif juga semua berjalan lancar, baik. Dari Mas Raden tadi, rekan-rekan di angkatan 67 sukses, lancar, dan lulus bersama. Ya. Baik dari Mbak Nismatun, semoga semua peserta diberi kesehatan, ya, bisa lulus. Dari Mbak Nafa, ini juga rangkaian Latsar, berjalan sukses, lancar, dan semua lulus. Semua dikuatkan dalam Latsar, dipermudah, semua lancar, bermanfaat untuk kita semua dan lulus. Amin. Dari Mas Amarullah, lancar dan lulus. Dari Mas Gale, proses pembelajaran mengajar sukses dan lancar. Dari Mas Randy, lulus 100% gitu ya. Baik, lulus 100% dan OTW PNS 100% gitu ya. Semoga segala proses dilancarkan, diberikan jalan yang mudah dan semua partisipan sehat selalu ya. Oke, terima kasih, ini didoakan kompak, solid dan bisa lulus bersama dengan predikat yang sangat baik. Semoga lancar dan lulus, ya mampu menyusun rancangan aktualisasi ya. Ini dari Mas Trijoko, Mbak Rizky Syah, baik, dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mbak Nurlinggih juga semua lulus, jadi ASN amanah rakyat. Ini dari Mbak Tiut ya, sangat mendalam ini quote-nya, pesannya ini. Semoga dipermudah, semuanya bekerja sama, dari Mas Rahman ya, dari Mbak Nur Eka, Mbak Risti tadi ya, Rizka Hidayati, eh, juga lancar, menjadi profesional dan kompak ya, dari Mbak Aisyah. Semoga menjadi ASN yang profesional, dapat memegang teguh integritas ya, dari Mas Adrian. Semoga lancar, selesai, dimudahkan
dan menjadi ASN yang profesional serta berintegritas tinggi ya. Jadi Bapak Ibu terima kasih ya atas partisipasi dan kerjasamanya. Semoga harapan yang sudah Bapak Ibu tuliskan ini semua nanti bisa tercapai gitu ya. Lulus dalam penyelenggaraan LATSA. Oke, baik Bapak Ibu ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya dalam materi dinamika kelompok pada siang hari ini ya. Semua apa namanya tujuan-tujuan yang ada di materi dinamika kelompok telah kita simpulkan bersama, kontrak pembelajaran, pembentukan organisasi kelas, dan beberapa harapan dari Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita akhiri ya